Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Semoga dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama yang hanif ini. Semoga kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, di atas keimanan, dan juga tentunya kita berharap kita diwafatkan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang kita harapkan tak kala nanti jenazah kita diletakkan di liang lahat, kemudian yang meletakkan mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kabulkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kaum muslimin yang mereka berusaha di dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Tak kala kebanyakan manusia mereka mulai meninggalkan, mulai menjauhi, bahkan terasa asing, namun mereka lebih memilih, ya, untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga menjadi amalan pahala jariah bagi kita semua, karena kita berusaha menjaga agar sunnah-sunnah Nabi senantiasa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang faraid, pembahasan tentang ilmu waris dari kitab Tashilul Faraid li Syekh Ibn Utsaimin, yang kitab ini karya dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau tidak salah, ya, batas pembahasan kita dari buku ini yaitu pembahasan tentang warisan untuk ibu. Atau belum, Pak? Belum, ya? Ibu belum, ya? Suami dan istri sudah? Belum juga? Hah? Seingat kita suami dan istri ini sudah, seingat kita. Pembahasan suami dan istri sudah, ya. Baik, silakan yang bawa kitab, yang bawa buku, lihat terjemahannya, lihat kitabnya. Kita malam hari ini akan membahas al-warasah bil sudah belum? Belum, Ibu, ya? Belum kan untuk Ibu?
Jadi malam hari ini kita akan membahas bagian waris untuk ibu. Dan tentu yang dimaksud dengan ibu itu adalah ibu kandung dari yang meninggal ya. Ibu kandung dari yang meninggal, bukan ibu tiri, ibu sambung, atau ibu mertua. Jadi kalau dibahas tentang warisan ibu, maksudnya adalah ibu kandung dari yang wafat. Ya, ini makna dari warisan untuk ibu ya. Dan ibu ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, baik anak ini lahir dari pernikahan yang sah, maksudnya dari akad nikah yang sah, maka ibu itu pasti mendapatkan warisan. Baik seandainya terjadi keberadaan anak ini ada karena perzinahan, karena bisa kita bilang anak hasil zina, maka ibu ini juga tetap mendapatkan warisan. Yang tidak dapat warisan itu siapa? Ayahnya ya, bapaknya, bapak biologisnya. Maka dia terputus karena keberadaan benih atau anak ini didapatkan tanpa dengan akad yang benar, akad yang syar'i. Jadi ibu ini wanita atau perempuan yang Allah muliakan di dalam agama ini mendapatkan bagian warisan dari anaknya yang meninggal dunia. Di sini dikatakan jamaah mirasul mirasul warisan untuk ibu. Ada yang terjemahannya Pak? Bawa bukunya Pak, terjemahannya. Kita baca sama-sama ya. Boleh coba Ana minta tolong salah satu baca warisan untuk ibu, bagian warisan untuk ibu. Boleh ya? Tolong dibaca biar kita sama-sama simak. Ada Pak? Ketemu Mas? Ada ketemu? Boleh. Ana minta tolong ya. Coba dibaca bagian. Nah, kita simak ya Ikhwan ya. Mirasul baik. Ibu mendapat bagian sepertiga atau seperenam atau sepertiga dari harta yang tersisa. Baik. Nah, jadi kita ketahui ada 3 kemungkinan untuk bagian warisan untuk ibu ya. Imma sulusu, wa imma sudusu, wa imma sulusul baki. Ibu itu dapat sepertiga dari total harta, dari keseluruhan harta, wa imma sudusu, atau seperenam dari total harta, wa imma sulusul baki, atau sepertiga dari sisa harta. Ya, jadi warisan untuk ibu itu ada 3 kemungkinan jamaah. Lanjut pada Rizmu. Ibu mendapat sepertiga dengan syarat satu, si Malik tidak memiliki waris. Baik. Yang pertama sulus. Ya, berapa bagian apa syarat ibu dapat sepertiga dari total harta ya? Ibu itu dapat sepertiga dari total harta. Di sini dikatakan bisalah satu syurutin dengan 3 syarat. Ya, ada 3 syarat. Ibu itu dapat sepertiga dari total harta. Ahaduha, yang pertama tadi kita dengar, an yakuna lil mayyit far'un waris. Yang meninggal tidak memiliki furu'. Ya, furu' itu siapa jamaah? Keturunan ya. Kalau yang meninggal tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan ke bawah ya, ini syarat yang pertama. Kemudian asani, syarat yang kedua, saudara laki-laki atau si mayit tidak memiliki lebih dari satu saudara perempuan. nah ya, an la yakuna lahu adadun min al-ikhwah, yang mayit ini tidak memiliki beberapa saudara laki-laki atau saudari perempuan atau kedua-duanya. Paham enggak maksudnya jemaah? Jadi ibu dapat sepertiga. Ibu itu dapat sepertiga, syarat yang pertama ya, bagian warisan untuk ibu, ya, bagian warisan untuk ibu dia dapat sepertiga dari total harta atau harta keseluruhan, pakai bahasa yang enak kita tulis. Syaratnya ya tadi dibilang satu,
tidak memiliki furu', tidak memiliki furu' atau keturunan, ya, anak dan cucu ke bawah, itu maksudnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dikatakan tadi apa? Mayit tidak memiliki apa? Adadun minal ikhwah, ya. Allah yakuna lahu adadun minal ikhwah. Mayit tidak memiliki beberapa ikhwah, saudara laki-laki atau beberapa saudari perempuan atau saudara laki-laki dan perempuan. Nah, ya. Syarat yang kedua, ibu itu dapat sepertiga kalau anaknya yang meninggal tidak punya beberapa saudara. Maksudnya lebih dari satu, ya, dua, minimal dua. Baik dua-duanya laki-laki atau dua-duanya perempuan atau dua saudara terdiri dari laki-laki dan perempuan. Itu maksudnya, ya. Jadi dia tidak ada saudara. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga masalahnya bukan masalah mariyatai. Nah, syarat yang ketiga adalah alla takunal mas'alatu ihdal umarayatain, ya. Dia bukan permasalahan umarayatain. Bukan dalam keadaan masalah umarotain gitu ya. Nah, jamaah rahimani warahmatullah, inilah sepertiga bagian dari ibu. Ibu dia mendapatkan sepertiga dari total harta yang ditinggalkan anaknya kalau anaknya itu tidak punya keturunan, tidak punya anak, tidak punya cucu. Kemudian anaknya yang meninggal tidak punya beberapa saudara laki-laki, dua, ya, laki-laki atau perempuan. Kemudian bukan dalam masalah umarotain. Umarotain itu kalau yang meninggal itu hanya punya orang tua dan pasangan saja. Itu maksudnya. Umarotain itu adalah kalau yang wafat hanya meninggalkan ayah dan ibu, kemudian pasangan. Itu namanya umarotain, umaritain, atau seperti itulah. Jadi ibu dapat sepertiga total harta. Misalkan Muhammad meninggal dan dia memiliki ibu Aminah. Contoh ya jemaah, ya. Muhammad wafat meninggalkan harta. Dan ternyata ketika wafat Muhammad tidak memiliki keturunan. Dan ketika wafat juga Muhammad nggak punya saudara laki-laki, ya. Dan juga bukan dalam masalah umaratain. Maka ibunya dapat sepertiga dari total harta, ya. Ibunya dapat sepertiga dari total harta. Contoh begini, ibu, kemudian ayah atau istri, kemudian saudari perempuan, misalkan. Nih, ikhwah, contohnya. Ada orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, meninggalkan ibu kandung, meninggalkan ayah kandung, meninggalkan saudari perempuan. Misalkan total harta dia 90 juta. Ya, warisannya 90 juta misalkan. Maka istri dapat berapa? Ada anak tidak? Gak ada anak, ya. Gak ada anak, maka istri dapat seperempat dikali 90 juta. Hasilnya berapa? Itu maksudnya. Ibu dapat berapa? Karena dia tidak ada anak, kemudian beberapa bukan ini satu, ya, hanya satu saudara perempuannya. Nah, maka ibu dapat sepertiga.
Nah, ayah dapat berapa? Ayah ini dapat sisa. Ini tidak dapat. Saudara perempuan tidak dapat. Apa yang menyebabkan saudara perempuan tidak dapat? Karena ada ayah. Nanti dibahas ya. Nah, tinggal dikalikan saja. Sepertiga dari 90 berapa? 30 ya. Nah, ini. Jadi bagian ibu adalah 30 juta. Jelas? Ada pertanyaan? Contoh ini. Kecuali kita ubah lagi. Sudah dipahami dulu ini. Contoh ini. Ibu dapat sepertiga itu kondisinya begini. Ya, begitu ya. Lanjut. Ibu mendapat seperenam apabila mayit memiliki guru waris atau ia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih dari satu orang, atau mayit memiliki lebih dari saudara laki-laki dan perempuan. Nah, baik, sepertiga kita sudah paham. Ibu dapat sepertiga kalau mayit tidak punya furu, tidak punya keturunan, kemudian mayit tidak memiliki berapa saudara dan bukan dalam keadaan masalah umaratain. Kemudian ibu akan berkurang jatahnya jadi 1/6 ketika mayit itu memiliki anak. Nah, ketika mayit memiliki anak, ya, maka ibu berkurang jatahnya dari sepertiga menjadi 1/6. Itu jatah ibu. Kemudian, ya, atau mayit itu memiliki adadun. Adadun itu beberapa bilangan ya. Minimal 2 Pak atau Bu ya. Minimal punya 2 saudara laki-laki atau 2 saudari perempuan, atau 2 saudara, 1 laki 1 perempuan, maka ibu berkurang jatahnya dari sepertiga menjadi 1/6. Nah, inilah makna dalam ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka, dan bagi orang tua masing-masing di antara keduanya mendapatkan 1/6 mimma taraka dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu walad, kalau mayit itu memiliki anak. An-Nisa ayat ke-11. Boleh lihat terjemahannya ya. Fa illam yakun lahu waladun, dan kalau mayit ini tidak punya anak, wa warisahu abwahu fali ummihi sulus, maka kedua orang tuanya mendapatkan warisan, dan fali ummihi sulusu, maka ibunya dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Namun kalau dia memiliki ikhwah, ikhwah itu apa jemaah? Satu atau banyak? Kita kan sering bilang ikhwah. Ikhwah itu jamak dari akhun ya. Akhun itu saudara laki-laki. Satu akhi itu artinya satu saudara laki-laki. Kalau jamaknya ya, ikhwah, berarti lebih dari 1 ya, minimal 2. Maka ibu itu cuma dapat 1/6. Lanjutkan Pak. Wal farqu, dan tidak ada perbedaan atau ada bedanya baik saudara tersebut laki-laki maupun perempuan, atau saudara yang berbeda seperti saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, dan tidak berbeda juga antara saudara yang mendapat warisan atau saudara yang terhalang dengan adanya ayah. Baik. Jadi ibu tetap dapat 1/6 ya. Seandainya yang mayit ini meninggalkan beberapa saudara laki-laki, saudara perempuan, atau campuran laki sama perempuan, itu maknanya ya, itu maksudnya ya. Asyiqaq, baik saudara kandung ya, auli abin atau saudara sebapak, auli ummin atau saudara seibu. Jadi kalau mayit ini punya saudara, intinya mau sebapak, mau seibu, lebih dari 1, ibu akan berkurang. Dia dapat 1/6. Wala baina an yakunu warisin, baik saudara-saudara itu mendapatkan warisan karena adanya ayah ya, au mahjubina bil ab, atau mereka terhalangi karena ayah, maka ibu tetap dapat
seperenam. Kama huwa zahirul ayah al-karimah, ya sebagaimana zahir dari ayat yang mulia, ya, Allah telah mewajibkan bagi ibu sepertiga bersama ayah. Ya. Dan Allah mengatakan kalau dia memiliki beberapa saudara, maka ibu mendapatkan seperenam. Ya, fa'ata bil fa'idah al-irtibat al-jumlah asaniyah bil ula wa binaiha 'alaiha. Ya, maka fa dalam ayat fali ummihi sudus An-Nisa ayat 11 tadi menunjukkan apa? Keterkaitan jumlah yang kedua, ya, kalimat yang kedua dengan yang pertama. Wal ikhwah la yarisuna ma'al, dan saudara-saudara itu terhalangi mendapatkan warisan kalau ada ayah. Wa ma'adzalika ja'ala lil ummi sudusa fi hadzal hal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan ibu itu dapat seperenam. Wa hadza huwa qaulu jumhurul ulama, dan inilah pendapatnya jumhur ulama. Baik, kita jelaskan dengan tulisan semoga lebih jelas ya. Baik, inilah bagian ibu sepertiga ya. Sepertiga harta anaknya. Nah, sekarang kita tadi sudah dengar bersama ibu itu dapat seperenam dari jumlah harta anak. Ketika kapan? Yang pertama, mayit memiliki apa? Memiliki anak, ya, atau keturunan. Yang kedua, atau mayit memiliki beberapa saudara, ya, baik kandung, sebapak, seibu, intinya dia punya saudara, maka ibu dapat seperenam. Itu maksudnya jemaah, ya. Kemudian juga baik saudara-saudara ini nanti seandainya ada bapak, mereka nggak dapat warisan, tapi tidak berpengaruh dengan jumlah warisan ibu. Intinya kalau ada saudara, fokus kita jemaah, kalau yang meninggal ada saudara, ibu seperenam. Nah itu intinya. Paham ya penjelasannya? Jadi misalkan ada orang yang wafat, ya, dia meninggalkan ibu, contoh kasus Arya, 2 saudara laki-laki kandung. Ibu dapat berapa? Sepertiga apa seperenam? Seperenam. Ayah dapat berapa? Sisa. Ini nggak dapat nih jemaah. Tidak dapat mahjub. Saudara laki-laki ini nggak dapat. Tidak dapat karena apa? Karena ada ayah. Meskipun mereka tidak dapat, tapi ibu tetap seperenam. Dia tidak bisa jadi sepertiga. Itu maksudnya tadi, penjelasan tadi. Ya. Jadi intinya kalau yang wafat itu mayit punya 2 saudara laki-laki, kandung, sebapak atau seibu, ya, maupun mereka nggak dapat warisan karena ayah, ibu tetap dapat seperenam. Jelas? Ada pertanyaan? Seperenam ibu? Lanjut. Waktu pendapat Syekhul Islam. Syekhul Islam sebenarnya pendapat bahwa apabila ada saudara yang terhalang dengan adanya ayah, maka bagian itu tidak berkurang menjadi seperenam, yaitu tetap sepertiga. Pendapat ini bertentangan dengan dalil ayat. Nah, tapi ada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berpendapat kalau 2 saudara ini nggak dapat warisan karena ada ayah, maka ibu itu kembali ke bagian yang besar tadi. Berapa? Sepertiga. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi kata Syekh Utsaimin, wa huwa khilafu dhahiril ayatil karimah, akan tetapi pendapat itu ya berbeda, ya, tidak sama dengan zahir ayat An-Nisa ayat 11 tadi. Maka di sini dirojihkan bersama jumhur ulama, mayoritas ulama, apapun kondisi saudara laki-laki, baik dia dapat warisan ataupun tidak, ibu dapat seperenam. Ini pendapat yang rajih. Allahu a'lam bishawab.
Ya, begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya lewati watari susul dan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa. Mendapat bagian sepertiga yang tersisa dalam masalah maliyatain. Nah, Jika ahli waris suami, ibu dan ayah. Jika ahli waris istri, ibu dan ayah. Baik, seperenam sudah selesai ya, jamaah ya. Bagian seperenam ibu ya jelas ya. Ini seperenam ibu. Sekarang kita pindah ke yang bagian kemungkinan yang ketiga. Ibu itu dapat sepertiga sisa, bukan dari total harta anak. Ya. Kapan? Ini dikenal dengan masalah umariyatain. Tak kala mayit itu meninggalkan ahli waris hanya suami, ibu, dan ayah saja. Atau mayit itu meninggalkan istri, ibu, dan ayah saja. Sudah cukup, cuma 3 ini saja. Ya. Ada nggak ini permasalahan kayak gini? Ada ya, bisa jadi ada kan? Dia nggak ada saudara, nggak ada anak, ya, nggak ada anak sama sekali. Dia meninggal hanya meninggalkan pasangannya aja, istrinya aja, dan kedua orang tuanya masih hidup. Nah, ini masalah umariyatain namanya jamaah. Nah, ibu dapat sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari total harta. Itu maksudnya. Ya. Kemungkinan yang ketiga, ibu dapat sepertiga dari sisa harta. Bukan total harta ya. Tolong dibedakan, sepertiga dari sisa harta. Kalau dalam kondisi begini, ya, mayit meninggalkan ahli waris, istri, ya, ayah, ibu. Nah, atau kalau ini mayitnya laki-laki, kalau mayit perempuan dia meninggalkan suami, ya, kemudian ayah, kemudian ibu. Nah, kondisi begini jamaah. Kondisi yang begini nih, ibu dapat sepertiga dari sisa harta. Sisa harta dari mana? Sisa harta setelah dikurangi bagian dari istri atau suami. Kita kasih contoh. Ada orang yang punya total harta 120 juta misalkan. 120 juta. Dia meninggalkan warisan 120 juta. Benar ya? Takutnya koma ya. Dia meninggalkan istri, ayah, dan ibu. Istrinya dapat berapa jamaah? Seperempat dikali 120 juta. Berapa? Hah? 30 juta. Nah, sisa ibu sepertiga dari sisa itu 120 juta dikurangi 30 juta. Ini maknanya sisa itu jamaah. Berapa sisanya? Hah? Dikurangi 30 juta sama dengan 90 juta. Nah, ibu itu dapat sepertiga sisa, sulusul baki. Nah, jadi untuk ibu sepertiganya bukan dari 120 juta, tapi sepertiganya dari 90 juta. Itu maksudnya jamaah, sepertiga sisa itu. Makanya sepertiga dari 90 berapa? 30 kan? 30 juta. Ayah berapa? Ayah sisanya berapa? 60 juta. Nah, ini contohnya jamaah. Beda nggak sama sepertiga total harta? Beda ya? Nah, itu maksudnya sulusul baki itu. Coba sekarang kalau yang meninggal perempuan, dia ninggalin suami. Suami dapat berapa? Setengah ya, karena nggak punya anak kan? Ayah dapat sisa. Ibu dapat berapa? Sepertiga sisa.
Udah setengah dari 120 juta misalkan berapa? 60. Suami dapat 60 juta, ini bagian suami. Kemudian sepertiga dari sisa 120 dikurang 60 berapa? 60 kan ya? Sepertiga dari 60 berapa? Nih, ibu dapat 20 juta. Silakan. Sisanya berapa jemaah? 40. Nah, inilah 40 juta. Paham? Enak Pak yang ngitung 2 jutaan aja. Duit orang ini. Ya inilah maksud dari sepertiga sisa harta itu jemaah. Jadi dalam kasus kalau ada yang meninggal hanya ada istri, ayah dan ibu, suami, ayah dan ibu. Coba ada pertanyaan? Silakan. Kalau mayit ini anak yatim piatu. Mayit ini anak yatim piatu. Pakai istri semua. Namanya nggak punya ahli waris anak. Cuman ada istri aja. Perempuan yang ada itu. Iya, intinya dia ninggalin cuma istri ya. Istri aja. Nanti ada yang namanya masalah apa ya? Masalahnya itu bukan aul. Harta yang lebih itu dikembalikan kepada ahli waris selain ahli waris perempuan. Maka dilihat kerabatnya nanti Pak. Dilihat kerabatnya, ya, saudara-saudaranya yang lain. Jadi intinya kalau anak yatim piatu, maka warisan untuk istri itu tetap sebagaimana kalau dia tidak ada anak. Istri itu dapat 1/4. Ya, kalau ada anak 1/8. Nah, untuk sisanya itu ada khilaf memang nanti di sana. Apakah sisanya itu dikembalikan lagi ke istri semuanya, ataukah dilihat kerabatnya yang lain? Ya, mungkin kerabatnya yang bukan ahli waris dia dapat warisan. Ya, itu dalam masalah apa ya? Nanti sampai babnya ya, masalah itu ya. Allah alam bisawab. Yang pasti istri tetap dapat 1/4. Begitu. Apa tujuannya jemaah? Tujuannya coba kita baca. Kenapa sepertiga sisa ini? Silakan dibaca. Hal ini disebut dinamakan umaratain atau apa bahasa di sana? Wa innama summiyata. Masalah ini dinamakan umariyatain. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pertama yang memutuskan perkara ini dan disepakati oleh jumhur sahabat dan para imam. Nah, dinamakan umariyatain karena dari nama Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau yang pertama menetapkan hukum ini jamaah dan disetujui oleh jumhur sahabat, ya, disetujui oleh mayoritas sahabat, ya. Wal a'immah dan ulama-ulama setelah mereka. Kemudian lanjut. Cara seperti ini telah disyaratkan dalam Al-Quran. Nah, Umar tidak mengada-ngada ya, tapi beliau apa masalahnya tersirat ya. Beliau sebenarnya kaidah ini ada di dalam Al-Quran Karim secara isyarat di sini dalam bahasa ya, penjelasannya tersirat ya. Lanjut, haisu di mana atau Allah menetapkan untuk ibu sepertiga dari kata jika ahli waris hanya ayah dan ibu. Demikian juga halnya dengan sisa harta setelah dikeluarkan bagian suami atau istri. Nah, Jika ada, ya, jika tidak ada ahli waris lain selain ayah dan ibu, maka ibu mendapat sepertiga dari sisa harta tersebut. ya. Hal ini sejalan dengan kaidah kias dalam ilmu faraid. Semua perempuan dan laki-laki tidak berada pada derajat yang sama. Maka bagian perempuan setengah bagian laki-laki atau sama. Apabila dalam masalah umariyatain kita berikan kepada ibu sepertiga dari seluruh harta, maka hasilnya akan menyelisih kaidah ini. Baik, jadi intinya ini jamaah dalam ayat Al-Quran Al-Karim kan, kalau ada laki-laki dan perempuan di satu derajat yang sama, bahasa kita satu level, satu tingkatan yang sama. Ayah dan ibu itu kan sama jamaah tingkatan mereka, ya, tidak lebih tinggi sedikit, tapi sama. Maksudnya
Ya keduanya sama satu tingkatan, bukan kakek dan nenek kita maksudnya begitu. Ya. Maka dalam ini kaidah dalam Al-Qur'an kan lidzakari mislu hadzil unsayain kan, untuk laki-laki itu mendapatkan dua bagian perempuan. Makanya ditetapkan ibu dalam seperti ini ya, tidak ada ahli waris yang lain, maka ibu harus sepertiga dari sisa harta. Karena jamaah, kalau dalam kasus begini, ibu tetap dapat sepertiga dari total harta, maka akan menyelisihi bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Paham nggak maksudnya? Ya, itu maksudnya. Tuh, supaya lebih jelas, coba buat perbandingan. Sepertiga dari total, jangan sisa. Berarti sepertiga dari 100, berapa sepertiga dari 120? 40 juta kan? 30 tambah 40 berapa? 70. 120 dikurang berapa? 70 ya? Sisa berapa? Hah? 50 juta. Tidak terpenuhi kan? Laki-laki dua kali dari perempuan. Tapi kalau sepertiga tadi dapatkan, ini 60, ini 30. Itu maksudnya. Coba ini ganti sepertiga dari total. Sepertiga dari 120, 40 ya. Nah, 60 tambah 40 berapa? Ini sisa mana lebih kecil gitu bapaknya kan? Ya kan? Makanya dalam kaidah ini benar tidak ijma, ada khilaf juga. Namun tersirat dalam ayat Al-Quran bagian laki-laki itu dalam derajat yang sama, dalam tingkatan yang sama, level yang sama, maka laki-laki itu dua kali lebih banyak dari perempuan. Jelas? Gitu ya. Ada pertanyaan? Selesai. Inilah bagian warisan untuk ibu. Jadi ibu itu dapat sepertiga, ada dua jenis, sepertiga dari total harta atau sepertiga dari sisa harta. Dan yang kedua, ibu itu dapat 1/6. Jelas ya? Ya insya Allah inilah bagian ibu. Baik, alhamdulillah. Lanjut ya, masih ada waktu? Masih ya. Sekarang kita bagian warisan ayah. Coba minta tolong gantian bacanya. Boleh. Mirasul ayah. Ayah mendapat harta warisan dari bagian bapak atau asobah. Iya. Mendapat bagian dan asobah sekaligus. Baik, ayah ada tiga kemungkinan. Ayah itu bisa dapat dari al-fardhi atau al-fardu. Farad itu bagian yang sudah ditentukan ya. Dia 1/6 ya. Ayah itu cuma dapat 1/6 jemaah yang sudah ditentukan. Dia nggak akan dapat 1/3, 1/4, setengah apalagi. Tapi ayah itu jumlah yang sudah ditentukan, ayah itu pasti dapat 1/6. Wa imma bita'sib atau dengan asobah. Asobah itu sisa. Yang namanya sisa bisa lebih dari 1/6, bisa lebih gede dari 1/6, bisa lebih kecil dari 1/6. Wa imma bil fardi wa ta'sib atau dengan metode atau dengan cara kedua-duanya. Dengan 1/6 dan juga ditambah sisa. Itu maksudnya. Lanjut. Ayah mendapat bagian saja apabila si mayit memiliki turut waris laki-laki, yaitu mendapat 1/6. Ya, jadi ayah itu dapat 1/6 kalau mayit ini memiliki keturunan laki-laki, memiliki anak laki-laki. Kalau mayit itu memiliki anak laki-laki, ayah kandung dia dapat 1/6 dari harta anaknya yang meninggal. Lanjut. Apabila ayah sudah mendapat bagian fard, maka sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Furuk waris laki-laki lebih berhak menerima sisa harta daripada ayah,
sebagaimana akan datang penjelasannya. Baik, ya. Jadi ayah itu dapat 1/6 kalau yang wafat itu, yang meninggal itu memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka ayah itu dapat 1/6, ya, berdasarkan An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat 11 dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tunaikanlah faraid kepada ahlinya, adapun sisa diberikan kepada ahli waris laki-laki. Nah, jadi kalau dia ada anak laki-laki, sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Jadi ini warisan ayah, ya, bagian warisan untuk ayah kandung. Ayah kandung itu, makna ayah kandung, anak ini, keberadaan anak ini karena pernikahan yang sah. Seandainya anak ini ada karena perzinahan, kemudian laki-laki ini menikahi wanita yang dia zinahi, dan wanita ini sudah hamil, maka anak ini tidak dinasabkan kepada ayahnya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Jelas saja, gambaran maksudnya, ya. Jadi meskipun laki-laki ini menikahi wanita yang sudah dia hamili, dan itu memang anak dia, air dia, ya. Airnya dia itu memang. Tapi karena munculnya, adanya air itu bukan karena akan nikah, maka itu tidak diangkat. Ya. Ayah, ya. Jadi ayah dapat 1/6 kalau mayit memiliki keturunan laki-laki. Contoh, mayit ada yang meninggal, dia meninggalkan meninggalkan ayah, meninggalkan ibu, kemudian meninggalkan satu anak laki-laki. Maka ayah cuma dapat 1/6, ya jamaah, ya. Ayah cuma dapat 1/6, kemudian ibu dapat berapa? 1/6 karena dia punya anak, dan sisanya untuk anak laki-laki. Itu maksudnya, ya. Lanjut. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa ibu mendapat bagian sementara ayah tidak. Dalam keadaan seperti ini berarti ayah mendapatkan asobah atau sisa harta. Baik, jadi bagian yang kedua, ayah mendapatkan sisa harta kalau mayit itu tidak memiliki anak, ya, dia tidak memiliki anak, maka dia mendapatkan sisa harta, dan ibu dapat 1/3, ya, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian wayarisu bil fardi, dan ayah mendapatkan waris berikutnya, yang terakhir. Ayah mendapat bagian fard dan asobah sekaligus apabila si mayit hanya memiliki uruk waris perempuan saja. Ya, jadi kalau mayit ini punya anak perempuan atau punya cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ayah dapat 1/6, kemudian sisanya dikembalikan ke ayah lagi. Itu maksudnya, ya. Jadi jamaah, untuk ayah itu mudah, ya. Bagian ayah itu yang pasti dia dapat warisan, bisa jadi dapat 1/6. Kalau mayit itu punya anak laki-laki, dia dapat 1/6. Kemudian dia bisa dapat sisa kalau mayit itu tidak punya anak, dan ayah bisa ayah dapat 1/6 dan sisa kalau mayit itu cuma ada anak perempuan. Jelas, ya? Ini penjelasannya jamaah, ya. Jadi jamaah, ayah itu mendapatkan warisan 3 kemungkinan tadi, 1/6, sisa, atau 1/6 plus sisa. Nah, inilah bagian warisan untuk ayah. Ada pertanyaan untuk ayah, warisan ayah? Para mantu, ya, menantu jangan menghalangi mertua untuk dapat warisan dari anaknya yang meninggal dunia, karena biasanya merasa suaminya punya harta setelah menikah dengannya, sehingga dia menghalangi mertuanya atau ayah kandung dari suaminya tadi untuk dapat warisan. Ini tidak boleh, ini zalim, ya, ini dosa. Karena orang tua kandung, ayah kandung, ibu kandung, dia dipastikan dapat warisan, ya. Dan menantu nggak boleh menghalang-halangi. Kan sering terjadi, ya jamaah, ya,
Suami meninggal, istri menguasai harta suaminya dengan alasan dia bisa seperti ini karena menikah dengan saya, ya kan? Dia bekerja, kemudian punya karir yang bagus setelah menikah dengan saya. Tadinya dia miskin, misalkan ya, dalam kondisi miskin. Maka kadang dia perempuan ini merasa apa? Ya enak, jangan dikasih mertuanya tadi, ya. Ya. Padahal dalam syariat Islam ini tidak benar. Ini namanya kezaliman. Insyaallah jelas ya jemaah ya. Nah, alhamdulillah inilah dua ahli waris yang bisa kita bahas malam hari ini, yaitu warisan untuk ayah dan warisan untuk ibu. Maka tunaikanlah hak waris kepada pemiliknya, ya, berlaku adillah dalam melaksanakan waris, ya, sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi harta kita semua. Allahumma sholli, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.